pengangkatan Yesus. Iya, kan kalau nggak salah saya dapat informasi itu Yesus diangkat Tuhan itu berdasar dari konsili-konsili. Ya, kalau koreksi kalau saya salah. Ya, apakah di sini ada keterlibatan Paulus nggak di dalam konsili itu? Nggak ada. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Kau mau nanya mengenai keterlibatan Paulus terhadap pengangkatan Yesus sebagai Tuhan di berbagai konsili itu, apakah ada keterlibatan enggak kok? Pengangkatan Yesus? Iya, kan kalau nggak salah saya dapat informasi itu Yesus diangkat Tuhan itu berdasar dari konsili-konsili. Ya, kalau koreksi kalau saya salah. Ya, apakah di sini ada keterlibatan Paulus nggak di dalam konsili itu? Nggak ada. Konsili yang terkenal yang diadakan di kota Nisea tahun 325 Masehi, Paulusnya udah lama mati, Pak. Paulus diceritakan kira-kira dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero itu kira-kira tahun 65 Masehi. Kira-kira 65 atau 67 gitulah. Jadi konsili Nisea yang mengangkat Yesus dengan cara voting, Paulus udah lama nggak ada, Pak. Tapi yang menang adalah orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi ketika Paulus sudah menulis surat-suratnya, ketika itu timbullah kelompok-kelompok Kristen. Yang pertama Kristen yang Paulin. Paulin itu artinya mengikuti pemikiran Paulus. Bahkan sarjana-sarjana Kristen sendiri sekarang berani menyatakan dari 13 suratnya Paulus yang ada dalam kitab Kristen ini, yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7, Pak. Yang 6 ditulis oleh Paulin, orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi kalau zaman dulu, Pak, orang kalau nulis saya siapa gitu, mengaku sebagai orang lain, itu dulu belum ditangkap sama tentara Romawi gitu, belum kriminal gitu. Ke-13 surat yang ada di dalam sini semuanya diawali dengan dari Paulus Rasul Yesus. Tapi ternyata yang 6 bukan ditulis oleh Paulus, oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Itu kelompok pertama Paulin. Yang kedua kelompok Arianisme. Tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus hanya ciptaan, tapi dia pernah tidak ada. Tapi dia tetap anak Allah dan mati untuk menebus dosa manusia. Ada Kristen yang tadi saya sebutin di sini, yang Basilidean nih. Yang tidak percaya Yesus mati. Kristen Basilidean ini termasuk dalam Kristen Gnostik gitu. Ada lagi nanti Kristen Nazarin. Nazarin ini yang mungkin kita sering dengar atau sering baca di Quran, Nasrani atau Nasoroh gitu. Ya. Nanti ada lagi Kristen Ebionite. Kalau yang Nazarin ini spesifik berasal dari kota Nazaret. Kalau yang Ebionite dari Palestina, orang Israel, tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga nggak makan babi, mereka juga disunat, tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ini kelompok-kelompok Kristen ini bersaing, Pak, yang digandeng sama kekaisaran Romawi, yang Paulin. Nah, yang kecil-kecil ini makin lama makin punah. Yang bertahan, yang Paulin sama yang Arianisme. Nah, yang Arianisme dan Paulin ini yang diadu di Konsili Nisea tahun 325. Kalah jumlah, Yesusnya jadi Tuhan dari hasil voting gitu, Pak.